Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ummul Dwiaryanti dari prodi saya Ummul Dwiaryanti dengan NIM 2011102413145. Saya dari prodi S1 Kesehatan Masyarakat di kelas 3H. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dasar ilmu gizi, yaitu tugas dasar ilmu gizi pada pertemuan 17, yaitu membuat resume video materi gizi daur hidup lansia. Jadi ada beberapa faktor gizi pada lansia. Ada berkurangnya kemampuan mencerna makanan, ada berkurangnya indera pengecap, rasa lapar menurun, dan mudah konstipasi, dan masih banyak lain-lainnya. Nah, apa saja sih masalah pada gizi lansia? Ada 3 di sini yang dibahas, bahwa masalah gizi pada lansia itu ada gizi buruk. Jadi kekurangan gizi, ada yang gizi lebih atau bisa juga mengakibatkan obesitas, baru kekurangan vitamin. Nah, pemantaian status nutrisi ini untuk menimbang berat badan dan evaluasi status kesehatan secara rutin. Nah, pencernaan makanan untuk lansia itu, konsep pesan gizi seimbang juga diterapkan pada lansia. Perhatikan pada porsi makannya, agar tidak terlalu kenyang. Baru porsi kecil dengan durasi lebih sering, lebih baik untuk lansia. Jadi sebaiknya itu makannya porsinya tidak terlalu banyak, tetapi sering, sedikit saja tetapi sering. Itu lebih baik untuk lansia. Nah, perencanaan makanan untuk lansia ini, konsep pesan gizi seimbang juga diterapkan pada lansia. Perhatikan pada porsinya, itu tadi seperti yang saya beritahu bahwa perhatikan porsinya untuk tidak makan terlalu banyak, dan makan sedikit dengan porsi sedikit tetapi sering. Nah, pada lansia yang memiliki penyakit ini perlu berkonsultasikan menu makanan pada ahli gizi. Tekstur makanan menyesuaikan kondisi giginya. Makanan berlemak tinggi kurang baik untuk para lansia. Nah, sebaiknya mengutamakan makan buah dan sayur. Kebutuhan takaran gizi pada lansia ini, kebutuhan energinya turun 5-10% dari usia dewasanya. Baru protein 1 gram per kilo, baru lemaknya juga berkurang. Nah, ada hal yang harus diperhatikan oleh para pralansia maupun lansia. Kita harus mengenali perubahan pada lansia. Jadi ketika orang sudah bisa dibilang lansia itu, akan ada perubahan dalam dirinya. Yang pertama itu kekuatan tubuh menurun, seperti contohnya mudah lelah, gigi goyang, atau air liur berkurang. Nah, kedua ada daya ingatnya menurun. Contohnya itu mudah lupa, nafsu makan berkurang, dan jumlah tidur juga berkurang. Yang ketiga itu ada pendengaran, penglihatannya berkurang. Kadang kalau misalnya usianya sudah lanjut usia itu, pasti pendengarannya terganggu, dan penglihatannya sudah samar, sudah tidak jelas. Yang ketiga itu gangguan keseimbangan. Nah, makanya kita sering ketemu sama orang tua itu, sering kita dengar bahwa orang tua jatuh karena itu perubahan pada lansia itu, gangguan keseimbangan. Contohnya saja mudah jatuh. Ada kekebalan menurun. Jadi orang tua ini sangat rawan penyakit, cepat sekali terinfeksi dengan penyakit. Jadi orang tua ini harus dijaga karena kekebalan tubuhnya menurun. Selanjutnya ada gangguan pencernaan menurun. Jadi maksud saya lanjut usia ini, orang tua yang lanjut usia ini pasti pencernaannya menurun, sehingga mereka sering mengalami namanya sembelit, kembung, dan mudah diare.
Nah, apa saja sih persiapan untuk orang tua yang memasuki masa pralansia dan lansia? Jadi yang pertama, menerima sebagai proses alamiah. Jadi kita sebagai orang tua itu harus menerima bahwa dirinya akan lansia, itu harus menerima bahwa itu proses alamiah. Yang kedua, meningkatkan kesabaran, berpikir positif dan optimis. Ada juga yang ketiga, tetap setia dengan pasangan yang sah dan meningkatkan hubungan harmonis dalam keluarga. Sudah lansia bukan berarti sudah lansia bukan berarti harus tidak setia dengan pasangannya, tidak boleh, harus tetap setia dengan pasangannya. Yang keempat, mempersiapkan tempat tinggal yang aman. Jadi kalau sudah mau memasuki lansia, orang tuanya itu sebaiknya dibawa ke tempat yang aman, misalnya tidak terlalu bising, tidak ribut, jadi mereka tidak terganggu tidurnya, tidak terganggu pendengarannya. Yang kelima, mempersiapkan dana untuk biaya hidup dan jaminan kesehatan atau BPJS. Jadi harus disiapkan, siapa tahu kita memerlukan siapa tahu nanti para orang tua itu perlu nantinya. Nah, yang keenam, meningkatkan kesehatan dengan penerapan PHBS atau perilaku hidup bersih. Jadi harus sudah mempersiapkan agar terus melaksanakan perilaku hidup bersih. Nah, perilaku hidup bersih dan sehat bagi pralansia dan lansia ini, yang pertama itu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua, melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur sekurang-kurangnya 1 tahun. Yang ketiga, pengaturan gizi atau diet seimbang. Yang kelima, memelihara kebersihan tubuh secara teratur, mandinya 2 kali sehari dengan sabun mandi dan gunakan pakaian serta alas kaki yang nyaman dan aman. Jadi pakai yang aman dan nyaman, jangan hanya nyaman tapi tidak aman, dan jangan pakai yang aman tapi tidak nyaman, itu nggak enak nanti. Yang kelima, memelihara kebersihan gigi dan mulut, menggosok gigi sehari 2 kali, apabila menggunakan gigi palsu dilepas dan dibersihkan setiap hari. Adapun yang keenam, biasakan melakukan aktivitas fisik seperti berjalan, mencuci, menyapu, dan lain-lain. Dan latihan fisik senam, berjalan sekurang-kurangnya 30 menit sehari, 3 kali seminggu. Ada yang ketujuh, jauhi asap rokok. Jadi jangan dekat-dekat dengan asap rokok karena paru-paru, ginjal bakal terkontak oleh asap rokok, itu tidak baik. Kedelapan, kembangkan hobi sesuai dengan kemampuan seperti merangkai bunga, melukis, berdansa, menyiram tanaman, dan lain-lain. Kesembilan, istirahat yang cukup dan kelola stres yang baik. Jadi kalau sudah memasuki usia lanjut, itu sebaiknya stresnya harus dikelola, jangan terlalu stres karena penyakit cepat datang jika stres. Yang ke-10, terus melakukan kegiatan mengasah otak seperti bermain catur, mengisi teka-teki silang, dan membaca buku. Keluhan-keluhan yang perlu diperhatikan oleh para lansia itu, yang pertama, berkurangnya kemampuan gerak. Kedua, mudah jatuh dan patah tulang. Ketiga, gangguan buang air kecil dan buang air besar, atau bisa juga mengompol buang air kecil tidak lancar, itu sembelit. Nah, ada juga yang keempat itu batuk lebih dari 2 minggu atau berulang. Kelima, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, dan lain-lain. Keenam, gangguan gigi dan mulut. Ketujuh, gangguan gizi seperti tidak nafsu makan, berat badan berkurang atau terlalu berlebihan. Baru ada juga namanya gangguan tidur, kurang tidur, susah untuk tidur. Jadi keluhan itu harus diperhatikan. Nah, masih ada yang ke-10, kesepian dan menyendiri. Jadi keluhan-keluhan pada usia lanjut ini rasanya pasti akan merasakan namanya kesepian, merasa menyendiri. Jadi ada juga mereka sering lupa, kebingungan. Baru tanda anemia, waspadai 5L, lemah, letih, lesu, lelah, lungai. Jadi untuk para usia lanjut itu harus mengenali semua keluhan-keluhan ini,
kaki bengkak, kesemutan, dan lain-lain. Masih banyak keluhan-keluhan lain. Ada juga masalah-masalah kesehatan pada pralansia ataupun lansia itu banyak. Ada penyakit tekanan darah tinggi, bisa terkena penyakit kencing manis atau diabetes mellitus. Bisa juga mereka terkena penyakit paru-paru, baru bisa banyak ini stroke. Banyak para lanjut usia itu terkena stroke. Ada juga asma bronkal, penyakit jantung koroner, peneroposan tulang atau osteoporosis, penyakit sendi, bisa juga depresi, pikun, atau demensia, suka lupa daya ingatnya turun. Baru menopause ini untuk para wanita lanjut usia itu, jika sudah sampai dengan umurnya pasti mereka akan mengalami namanya menopause atau berhentinya haid yang permanen minimal 1 tahun. Ada juga yang disebut dengan andropause. Apa itu? Jadi andropause ini adalah keluhan yang timbul berkaitan dengan penurunan fungsi hormon androgen pada semua laki-laki. Untuk para laki-laki, kalau misalnya wanita menopause, laki-laki andropause. Jadi ada 10 pesan gizi seimbang. Yang pertama, syukur dan nikmati aneka ragam makanan. Yang kedua, banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Ketiga, biasakan konsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Yang keempat, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Kelima, batasi konsumsi pangan asin, manis, dan berlemak, dan biasakan sarapan. Ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Yang kedelapan, biasakan membaca label pada kemasan pangan. 9, cuci tangan pakai sabun dengan air yang bersih. Dan yang terakhir, yang ke-10, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi gizi dalam hidup lansia. Jadi jaga orang tua kalian, perhatikan faktor-faktor dan keluhan-keluhan yang bisa terjadi. Mungkin itu saja. Mohon maaf bila ada salah. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.